Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya pada kali ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pada kali ini kita akan membahas tentang hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Dengan kompetensi dasar adalah memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Tujuan pembelajaran adalah memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat, menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk lisan. Nah, kehidupan awal manusia praaksara di Indonesia ini diawali dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, di mana adanya sistem sosial ini masih berkelompok, nomaden atau berpindah-pindah, bergantung pada alam, berburu mencari umbi-umbian, alat-alatnya masih sederhana, dan masa batu tua atau Paleolitikum, kala Pleistosen, dengan manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo. Lalu sistem seni budaya ini ditemukan adanya lukisan di dinding gua seperti cap tangan, babi hutan, dan panah dengan warna hitam, putih, merah. Dan ini juga merah merupakan bersumber dari cara hidup atau sosial ekonomi dengan adanya alam kepercayaan, nilai estetika, totem atau benda-benda yang dianggap sebagai memiliki kekuatan magis. Lalu sistem religi ini dilihat dari tata cara penguburan mayat, di mana ini kepercayaannya pindah dari alam dunia menuju alam baka, namun masih tetap dapat terhubung dengan yang hidup. Dan inti pemujaannya adalah pada roh atau arwah nenek moyang. Lalu selanjutnya adanya masa peralihan, ini memiliki ciri sistem sosialnya adalah zaman batu tengah atau kala Mesolitikum, kala Holosen dengan pendukung Homo sapien dari Papua Melanozoid. Kehidupannya bercocok tanam, tergantung pada iklim, kesuburan, persediaan binatang. Kehidupan berpindah mulai ditinggalkan dengan adanya Keukenmodinger yang sampai tingginya sekitar 7 meter berupa sampah dapur. Lalu adanya peralatan hidup, ini tinggalnya di gua-gua dengan adanya Abrischolsross, mengolah makanan dengan api dan sudah menggunakan bambu, tembikar, pebble atau kapak genggam. Dengan sistem religi ini dilihat dari lukisan di dinding gua dan karang, tata penguburan mayat yang ditaburi cat berwarna merah. Ini menandakan adanya kepercayaan tersebut telah berkembang hingga munculnya bangunan-bangunan batu besar atau megalitikum, seperti penggunaan menhir untuk memuja arwah atau roh nenek moyang. Selanjutnya masa bercocok tanam, ini dengan sistem sosial ini adanya Mesolitikum akhir dengan pendukung adalah Homo sapien dari Proto Melayu, yaitu melalui jalan barat dengan adanya persebaran kapak persegi, lalu jalan timur dengan persebaran kapak lonjong. Selanjutnya adanya hunting atau berburu, lalu food gathering mengumpulkan makanan menjadi food producing, tinggal di rumah panggung dengan sistem semi-sedenter, kesadaran penataan masyarakat, pemilihan primus inter pares, lahirnya desa ini sebagai basis ekonomi pertanian dan memiliki struktur sosial seperti homogenitas dengan penduduknya yang semakin bertambah banyak. Lalu sistem mata pencariannya adalah pada bidang pertanian, lalu peternakan, adanya kerajinan, menganyam, membuat gerabah, dan mengasah alat-alat pertanian, alat pertukangan, dan sudah mengenal adanya perahu lesung dan teknik jual-beli barter. Lalu sistem peralatan hidupnya adalah menggunakan alat-alat yang cukup sederhana, batu tapi sudah diperhalus seperti beliung persegi, kapak lonjong, dan mata panah. Selanjutnya ada gerabah dan perhiasan, dan memiliki sistem religi yang sama dengan kebudayaan sebelumnya, ditandai dengan adanya kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Selanjutnya masa perundagaian ini adalah masa bermukim dan bercocok tanam yang lebih teratur dan menetap, lalu sudah mengenal adanya logam. Dan peralatan manusia semakin maju berkembang masa perundagaian, dan ini berlangsung sekitar 3000 hingga 2000 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya sudah dikenal adanya teknik cetak, bivalve, dan teknik lilin atau cair perdu. Dan ini berasal dari kebudayaan Dongson, Vietnam.
Dan sistem religinya adalah percaya pada arwah nenek moyang, animisme, dan dinamisme. Dan ini dapat dilihat ikhtisar hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Ini dapat dilihat dalam buku paket sejarah Indonesia halaman 122. Selanjutnya, adanya hubungan peradaban awal masyarakat Indonesia dengan kebudayaan Bakson Hobbins, Dakson, Dongson, dan Sahuin. Ini kebudayaan Bakson Hwabin ini berasal dari lembah sungai Mekong yang terdapat dua pusat kebudayaan batu, yaitu Pegunungan Bakson, daerah Hwabin dekat dengan Teluk Tonking, Vietnam, yaitu adanya peradaban Mesolitikum hasil budaya Kapak Sumatera. Lalu adanya daerah Tonking, ini merupakan asal kebudayaan Mesolitikum di daerah Asia Tenggara dengan adanya jalur kapak persegi hingga kapak lonjong. Nah, sedangkan Papua Melanosoid adalah semi-nomaden, Abrishausaurus dan Kyokenmodinger. Dengan bukti kebudayaan Bakson Hobain silahkan dibaca di halaman 125 hingga 126. Dan adanya kebudayaan Dongson yang berupa adanya benda-benda perunggu yang ditemukan di Indonesia ini memiliki kontur dan pola milik sama dengan di daerah Dongson, Vietnam, dan dimulai sesudah berakhirnya zaman Batu Madia atau Neolitikum ketika awal zaman logam. Dengan pendukung kebudayaannya adalah dari Deutero Melayu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Bukti peninggalan seperti bejana perunggu Nekara yang dibuat sekitar 2500 tahun yang lalu dengan bangunan Neolitikum. Selanjutnya adalah kebudayaan Sahuin. Ini berkembang di Vietnam, bagian tengah dan selatan dengan bahasa Austronesia berasal dari Asia atau Funan. Nah, ini diperkirakan sekitar 600 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun sebelum Masehi. Dengan ditemukannya alat-alat kerajinan dari tanah liat, gerabah yang terbagi menjadi beberapa situs. Ada situs Kelapa II, situs Pejaten, situs Buni, situs Anyer, situs Gilimanuk. Lalu hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia ini ada zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, lalu zaman batu tengah ini Mesolitikum, dan zaman batu muda adalah Neolitikum, dan zaman batu besar adalah Megalitikum. Ditemukan beberapa batu-batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan punden berunda. Nah, sedangkan zaman logam ini menghasilkan beberapa teknik-teknik, yaitu seperti kebudayaan perunggu, ini adanya kapak corong dan nekara. Selanjutnya, untuk tugas silahkan membaca buku Sejarah Indonesia bab 5, yaitu hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia, mulai halaman 108 hingga 144, atau membaca materi dalam aplikasi e-learning mualimin.sch.id. Sekian dari Ustadz, tetap jaga kesehatannya, sukses selalu, dan salam hebat, dahsyat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.